menceritakan sedikit perjalanan imannya Yuli waktu dia mulai Katolik sampai hari terakhirnya. Yuli itu baru mengenal masuk Katolik itu pada tahun 2001. Itu ikut katekumen, waktu itu gurunya adalah Pak Beng dan Ibu Vera yang malam hari ini hadir. Lalu dibaptis pada tahun 2002, tepatnya 30 Maret 2002. Masih di gereja Santo Lukas waktu itu. Wali baptisnya juga hadir malam hari ini, ada Kobeni dan Cigiok, terima kasih. Setelah dibaptis, kemudian kami sekeluarga dibaptis waktu itu. Saya, Yuli, dan anak-anak kami, Rangga, Rian, dan Ray. Berkat bimbingannya Pak Beng dan Ibu Vera waktu itu, setelah dibaptis, kami tuh belajar hidup sebagai orang Katolik. Jadi kita ikut kursus evangelisasi, kemudian Yuli juga aktif di lingkungan, ikut kur, ikut-ikut pertemuan, lalu bersama Ibu Sasa, ya, itu juga ikut tim pujian, nyanyi di CAP, terus nyanyi di PD, lalu bersama Pak Hendra waktu itu, sama Pak Edi juga ngajak Yuli ikut bantu mengurus, menjadi kepengurusan di PD. Lalu satu orang lagi, yaitu Pak Hans. Pak Hans waktu itu menjadi ketua seksi Santo Yusuf. Itu juga Yuli ikut bantu Pak Hans di seksi Santo Yusuf. Lalu saya karena waktu itu membantu Ibu Vera di seksi katekese, jadi otomatis Yuli juga bantuin saya waktu itu di seksi katekese dan aktivitas di kegiatan CAP. Nah itu pengenalan dan belajarnya kita. Jadi Pak Beng Bu Vera, guru, mentor kami, juga menjadi sahabat kami sampai sekarang, sampai ke keluarga juga. Apakah semuanya berjalan baik-baik saja? Tidak. Karena Yuli itu waktu pertama masuk Katolik, Yuli itu bukan hanya sulit untuk berdoa, tapi dia menyebut nama Tuhan Yesus saja nggak bisa. Nggak pernah bisa keluar dari mulutnya. Jadi waktu itu saya bilang sama Yuli, nggak apa-apa. Yang penting di pikirannya itu adalah Tuhan Yesus. Nah itu pergumulan Yuli di awal menjadi Katolik. Kemudian pelan-pelan Yuli bisa berdoa, lalu menyebut nama Yesus, dan kita hidup normal sebagai orang Katolik. Pergumulan berikutnya adalah sekitar tahun 2011 sampai dengan 2012 pertengahan, Yuli itu divonis sama dokter menderita tiroid. Jadi diperiksa sama dokter semua sampai di tes CA. Waktu itu dokter bilang kamu harus dioperasi. Tapi saya waktu itu sama Yuli memutuskan nggak ngikutin dokter itu, bukan yang nggak percaya sebenarnya, tapi karena dokternya itu hanya maksain bahwa kamu harus dioperasi. Nah, kita pertama adalah kita berdoa sama Tuhan. Terus kita cari pengobatan yang lain. Nah, mujizat kesembuhan pertama yang Yuli alami sebagai orang Katolik, itu adalah mengenai tiroidnya. Waktu itu di tes lab semua ada nodul tiroid memang. Kemungkinannya itu adalah tiroid aja, ya penyakit tiroid, atau bisa jadi tumor atau kanker tiroid. Nah, Yuli itu berdoa, dia mengalami mujizat yang tidak banyak dia ceritakan kepada orang-orang, itu ada seperti gumpalan keluar dari mulutnya. Nah itu mujizat kesembuhan yang Yuli alami, dan dia mengimani banget bahwa dia disembuhkan Tuhan. Dan itu meneguhkan kepercayaan dia akan iman Katolik dia. Dan benar, terus kita tetap periksa ke dokter semua, dan nggak ada apa-apa. Itu lewat semua. Nah, pergumulan yang paling berat itu terjadi di tahun 2021 sebenarnya. Jadi, pada Agustus 2021, diawali dengan hanya batuk kecil, lalu Yuli disuruh masuk rumah sakit sama dokter karena sudah ke dokter umum, sudah ke dokter spesialis, nggak sembuh-sembuh sakit batuknya. Lalu sama dokter suruh masuk rumah sakit, dilakukan pemeriksaan yang intens. Agustus 2021 masuk rumah sakit, lalu di ronsen, di CT scan semua, diketemukan ada massa di parunya.
Lalu ada cairan di parunya. Akhirnya dokter putuskan itu harus di WSD, tindakan mengeluarkan cairannya. Jadi waktu itu kalau nggak salah ada dikeluarkan sekitar 2000 mili. Setelah itu dilakukan tes lab semua, karena kalau ada cairan itu kemungkinannya hanya TBC atau ada kanker. Tapi dokternya periksa di lab semua, TBC-nya nggak ada, kankernya pun negatif, artinya tidak ada sel ganas, dicek EFGR-nya nggak ada. Akhirnya dokter bilang, kamu kemungkinannya hanya radang kronis aja. Jadi saya akan obati 1 bulan, nanti kita CT scan lagi. Apakah masanya membesar atau tidak? Kalau masanya tidak membesar, nggak kenapa-napa katanya. Jadi 1 bulan itu kita berobat sampai September, lalu di CT scan lagi. Yang terjadi adalah paru-parunya cairannya sudah lebih banyak dari sebelumnya. Lalu masanya itu membesar. Nah, tapi belum ketahuan tuh, karena dicek yang lalu kan hasilnya negatif semua. Akhirnya masuk rumah sakit lagi, dilakukan pemeriksaan lagi semua, dan kali ini keluar hasilnya ada sel ganasnya. Jadi memang positif kanker. Hanya baru ketahuan positif kanker, tapi belum ketahuan tipe kankernya apa. Jadi dilakukan pemeriksaan lab. Hasilnya kemudian keluar, dan itu kankernya sudah stadium 4 waktu itu. Itu di bulan Oktober. Saya masih ingat setelah itu kan saya ada broadcast minta doa dukungan dari teman-teman. Salah satunya itu COP. COP itu khawatir banget. COP bilang, jangan bilang-bilang Yuli loh katanya. Gitu. Karena COP di keluarganya pernah ada yang mengalami kanker paru. Jadi tahu betapa sulit dan sakitnya. Cuman saya bilang sama COP pada saat saya nge-share ini, itu saya sudah kasih tahu Yuli bahwa dia menderita kanker paru-paru stadium 4. Jadi setelah berjalan kita kasih tahu. Nah, kalau ditanya apa ya kejadiannya setelah itu? Ya sangat terpukul. Cuman bersyukur waktu itu dukungan dari semua teman-teman, ya baik teman saya dan Yuli, teman anak-anak, dukungan doa dari pastor, suster, bruder, sampai komunitas-komunitas doa dari keluarga, dan teman-teman yang sungguh-sungguh mendoakan Yuli, dan itu menguatkan Yuli untuk berjuang melawan penyakit kankernya ini. Kemudian di dalam perjalanannya ini, setiap kali ada cairannya keluar lagi, itu harus dikeluarkan. Jadi hampir dalam tiap minggu kita pasti ke rumah sakit, ke dokter. Jadi mulai dari dipasangin semacam kateter atau pigtail sampai tiap kali datang di USG disedot pakai jarum gitu, ditampung, dikeluarkan. Dan itu terus berjalan. Nah, karena sudah ketahuan tipe kankernya, jadi Yuli sudah menjalani pengobatan, sudah bisa. Jadi di Oktober itu sudah menjalani pengobatan, kemoterapi tapi mulai obat, jadi disebutnya kemo oral. 2 bulan kemudian setelah kemo oral di CT scan lagi, hasilnya luar biasa bagus. Tumornya atau masanya mengecil 77%, hanya cairannya masih ada. Jadi kalau kira-kira 2-3 minggu dikeluarkan itu masih ada 200 mili gitu, tapi udah nggak sebanyak dulu. Jadi kalau kata dokternya, bagus hasil scan-nya, cuman cairannya masih bandel, masih keluar terus. Dan Yuli itu semangat banget gitu. Dan dia bilang, mungkin nanti 2 bulan lagi harusnya di CT scan masanya habis ya dok gitu. Karena udah mengecil 77% gitu. Nah itu di bulan Desember sebenarnya. Kemudian memasuki bulan Januari akhir, itu kondisinya bukannya membaik, tapi mulai sakit di punggungnya belakang. Jadi kalau mau tiduran baringan aja nggak bisa. Kalau lagi sakit, kita sentuh dia aja dia tambah kesakitan. Jadi kalau lagi sakit gitu, kita diemin aja. Dia benar-benar berjuang sendiri. Dan yang luar biasanya, karena saya kan suka bilang, Yul, kita kan selama ini selalu berdoa
minta Tuhan tuh kasih kesembuhan. Jadi kalau Yuli lagi kesakitan, dia kan bilang kalau saya kesakitan itu imannya tuh benar-benar rapuh, nggak kuat gitu. Jadi saya bilang nggak apa-apa, berdoa aja. Nah, Yuli itu selalu ngikutin dia berdoa. Kalau pada sakit, berdoa sama Tuhan, bilang, Tuhan saya sudah tidak sakit, saya sudah sembuh. Dan mendoakan salam Maria. Itu yang dilakukan terus-menerus pada saat sakit. Terus berjuang. Dan luar biasa memang, walaupun sakit, tapi Yuli nggak mengalami kesakitan yang terus-menerus dalam jangka waktu panjang. Sakit paling beberapa menit terus hilang. Dan itu yang terjadi setiap kali sakitnya menyerang. Bahkan kadang sampai malam nggak bisa tidur, hanya duduk aja di bangku. Nah, bersyukur dengan dukungan doa dan juga tetap percaya sama Tuhan walau situasinya seperti itu. Benar-benar kita berjuang, kita percaya dan nggak berhenti meminta kesembuhan dari Tuhan karena kita percaya nggak ada yang mustahil dari Tuhan. Bulan keempat, artinya 2 bulan kedua setelah makan obat, Yuli disisikan lagi. Dia berharap tumornya hilang, masanya mengecil habis, cairannya akan berhenti. Tapi yang terjadi apa? CT scan yang kedua, artinya 4 bulan setelah makan obat, jadi di bulan Februari tanggal 17 Februari di CT scan, hasilnya masanya tumornya itu membesar 53%. Jadi dulu mengecil 77%, sekarang membesar 53%. Dan saya tahu itu memukul dia banget. Terus tanggal 21-nya kita datang ketemu dokternya, dikasih tahu hasilnya, dan dokter bilang obatnya kemo oralnya udah nggak bisa dipakai, harus ganti obat, jadi harus dilakukan kemo infus. Yuli itu selama ini nggak mau di kemo infus karena dia sering dengar efeknya berbagai macam. Jadi saya sama Ray waktu itu nemenin, nggak berani ngomong apa-apa ke Yuli, ke dokternya juga. Jadi cuma nanya, Yul, kata dokter mau di kemo infus. Terus dia ngomong sendiri sama dokter. Dia tanya dokter, kalau di kemo tuh begini ya. Kata dokter enggak lebih jelek dari kamu di kemo oral. Sekarang kemo infus itu udah bagus, karena obatnya yang sekarang kamu pakai udah nggak efektif. Dan dia sendiri yang bilang, iya dokter saya mau gitu. Nah jadi itu tanggal 21, itu sebenarnya seminggu terakhir dari hidupnya Yuli di dunia ini. Dan dokter waktu itu bilang, ya udah, kamu lakukan semua persiapan karena mesti tes jantung, tes anestesi, semua segala macam ya. Itu ke lab, ke lab untuk tampung urin 24 jam sebelum di kemo. Jadi dijanjikan kemonya tanggal 28 sebenarnya. Tapi tanggal 28 itu kan ternyata Isra Mi'raj waktu itu. Jadi dokternya cuti, nggak ada. Akhirnya mundur ke tanggal 4 aja katanya. Dokternya baru masuk karena tanggal 3-nya itu juga hari raya Nyepi. Nah, yang luar biasanya di dalam seminggu ini sejak 21 itu Yuli itu menjalani ketemu dokter jantung, ketemu dokter tulang, ketemu dokter anestesi. Itu semua dokter bilang kamu kuat sekali katanya dengan kondisi kamu. Dan kamu nggak apa-apa, sudah benar jalanin aja dengan dokter parunya, hanya sama dokter anestesi dikasih morfin. Udah disiapin, kalau kamu sakit kamu makan aja morfin ini, morfin oral. Karena nggak ada gunanya kamu tahan gitu. Jadi kamu makan, sudah disiapin obatnya. Nah, itu semua kita ngejalanin di dalam seminggu terakhir itu. Yang luar biasa, pada tanggal 26 Februari, pulang dari rumah sakit, itu Ray waktu itu bilang, Mah, ada Pastor Pele mau ketemu Mama. Terus Pastor Budi juga tanyain Mama, Mama mau nggak kita mampir ke Wisma?
Jadi Yuli bilang boleh nggak apa-apa. Nah tanggal 26 hari Sabtu kita mampir ke Wisma. Yuli itu di situ ketemu Pastor Pele, ketemu Pastor Dedi, ketemu Pastor Budi, ketemu Bruder Mikole. Itu ngobrol di depan kapel situ masih ketawa-ketawa, masih Pastor Pele masih nanya, Bu makan udah enak belum? Yuli masih bilang makannya nggak ada yang enak Pastor, yang enak cuma makan duren katanya gitu. Jadi lalu Pastor Budi masih ngedoain Yuli. Setelah doa, pada saat mau pamit pulang, saya sama Yuli masih datang berdoa di Bunda Maria diiringi Pastor Budi sampai masuk ke ruangannya. Setelah itu kita pulang. Nah, tanggal 26 malamnya pulang itu, Yuli mengalami kesakitan yang luar biasa. Jadi nggak bisa tidur sampai jam 4 pagi. Jadi pagi-pagi baru tidur, duduk aja di bangku, dan itu makan morfin, obat morfin oralnya full, 3 tablet dikasih sama Ray, dikompres pakai es, segala minyak gosok gitu ya, baru tidur pules. Tanggal 27-nya itu nyaman banget di rumah, bisa tidur seharian gak ada sakit apa-apa. Terus tanggal 28 paginya, mungkin masih pagi-pagi sekali, saya masih tidur, itu Ray udah sibuk, lagi pasangin oksigen ke Yuli. Ternyata saturasinya ngedrop sampai ke 40. Jadi dipasangin oksigen, tapi dia masih berkegiatan normal, masih WhatsApp sama teman-temannya, ada Teti, ya, terus ada Bu Ana, segala macam. Itu sampai jam 2 siang dia masih WhatsApp sebenarnya. Dengan teman-teman sekolahnya semua masih WhatsApp. Setelah jam 2 siang baru berhenti WhatsApp-nya, karena dia udah nggak megang handphone lagi sebenarnya. Dan itu di rumah dia udah tiduran aja, udah nggak bisa bangun dari ranjang, tapi semua masih normal, masih makan pagi, makan siang sama saya, dia tiduran. Lalu kita waktu itu berunding, saya sama Ray kebetulan di rumah berdua, saya bilang kayaknya kita bawa mama deh ke rumah sakit, ke IGD, biar nanti masuk perawatan, rawat jalan di sana. Nah akhirnya sore tiduran, dia seger lagi, semangat lagi, bangun dari ranjangnya, duduk, karena cucunya datang, dia ngobrol di ranjang. Lalu kita bilang siap-siap aja, kita berangkat ke rumah sakit, keluar dari rumah, masuk ke mobil, di depan rumah mau jalan, cucu yang lainnya datang lagi, berhenti lagi, dia ngobrol lagi. Lalu akhirnya kita mungkin jalan ke rumah sakit tuh sekitar udah mau menjelang maghrib, karena saya ingat di jalanan masih dengar suara azan maghrib. Lalu sampai di Carolus, mungkin sekitar jam 6:30, karena sudah di-prepare sama bagian IGD-nya, jadi langsung masuk. Nah, yang luar biasa adalah pada saat di rumah sakit di IGD ini. Waktu itu kan sebenarnya orang nggak boleh masuk ke rumah sakit gitu. Tapi Yuli masuk ke ruang isolasi karena harus di PCR dulu. Tapi kita semua bisa nemenin Yuli di ruangnya. Nggak dilarang-larang sama dokter, sama suster semua. Dan masuk ke rumah sakit itu, Yuli masih normal, maksudnya masih berkegiatan normal ya, walaupun baringan aja. Kemudian dokter periksa dan sebagainya. Nah, sekitar jam 8 kalau nggak salah, saya waktu itu bilang sama Rian, dia bilang, Rian, kita panggil pastor deh buat perminyakan buat mama. Karena saya waktu itu di pinggir ranjang ngelihat tensinya Yuli itu udah nggak stabil, turun naik gitu. Jadi waktu itu anak-anak pada hubungin pastor di Wisma dan di paroki. Lalu kakaknya Yuli juga hubungin pastor, datang waktu itu, yang datang duluan ternyata Romo Bimo. Jadi Romo Bimo datang sekitar jam 8:30 mungkin, memberikan perminyakan. Romo Bimo selesai, pamit, Yuli masih bangun, ngangkat badannya sendiri, dan mengatakan tangan di dadanya dan bilang terima kasih Romo gitu. Masih ngomong. Kemudian sekitar menjelang jam 9, Pastor Budi datang. Pastor Budi kaget ngelihat Yuli, dia bilang sama saya, karena hari Sabtu masih ketemu.
masih segar-segar ketawa kenapa sekarang jadi ngedrop begitu. Lalu Pastor Budi mendoakan Yuli, hampir sampai jam 9 gitu, Pastor Budi keluar selesai mendoakan, saya masih ngobrol sama Pastor Budi sambil cuci tangan karena di ruang depan. Waktu itu saya cuma bilang ke Pastor Budi gini, Pastor, doain yang terbaik ya buat Yuli. Dan Pastor Budi masih nepok saya, dia bilang iya, saya akan doakan. Kemudian Pastor Budi pulang. Nah, waktu Pastor Budi pulang itu, saya di tengah ruangan di rumah sakit itu saya sendirian. Saya berdoa kepada Tuhan dan itu pertama kalinya saya mengalami yang namanya saya berbicara sama Tuhan. Saya bilang sama Tuhan, kalau selama ini saya selalu berdoa, Yuli minta dikasih kehidupan. Saat ini saya percaya kalau Tuhan mau ambil Yuli, Tuhan sudah menyiapkan semuanya. Saya serahin sama Tuhan dan saya percaya Yuli akan diselamatkan, Yuli akan masuk ke surga. Setelah saya berdoa, saya masuk ke dalam ruangan lagi. Kemudian saya bilang ke anak-anak dan keluarga, kita kumpul yuk doain Yuli. Kita berdoa. Nah waktu itu kakak Yuli Santoso yang memimpin berdoa. Yuli udah berbaring dengan tenang, gak banyak reaksi. Dan kita mulai berdoa buat Yuli. Yuli udah mulai seperti tidur, ya. Tensinya turun pelan-pelan, lalu tensinya diem, nggak bergerak lagi, tapi masih napas. Dan kita semua tetap berdoa, nggak ada yang berhenti berdoa. Saya masih ingat Rangga waktu itu nanya saya, Pak, Mama udah nggak ada ya? Saya bilang iya, karena beberapa lama kemudian napasnya berhenti. Saya bilang iya, kamu pegang aja, Mama memang sudah nggak ada. Dan waktu itu Rangga pegang dan dia sempat mau berteriak kepada omnya supaya berhenti berdoa karena mamanya sudah nggak ada. Tapi dia nggak bisa keluar lakukan itu. Jadi kita semua berdoa sampai selesai. Setelah selesai, saya baru bilang dokternya, dok coba periksa. Dokter periksa, waktu itu selesai jam 22.15, dokter bilang, iya Pak, Ibu udah nggak ada, saya turut berduka cita. Nah, selesai itu, saya buka handphone, rasanya saya mau ngabarin Pastor Budi dah, karena Pastor Budi baru dari situ kan. Waktu saya buka handphone, saya baca Pastor Budi WhatsApp saya ternyata jam 22.03 di handphone saya. Pastor Budi hanya menulis segini, Andika, saya baru selesai berdoa rosario buat Yuli. Jadi saya membayangkan waktu itu Pastor Bimo berdoa, Pastor Budi berdoa, Pastor Budi berdoa rosario, kita berdoa di situ, itu Yuli benar-benar pergi dihantarkan dalam doa kita semua. Akhirnya saya kasih tahu Pastor Budi kalau Yuli udah nggak ada. Waktu itu kita semua nggak ada yang sedih dalam hati sampai berduka gitu loh. Sedih, terharu iya. Kalau saya sendiri merasa pada kejadian itu saya sungguh-sungguh diteguhkan di dalam iman kepercayaan saya. Saya nggak pernah memaknai hidup kekatolikan saya sebegitu dalam. Seperti Yesus dengan jalan salibnya, saya melihat Yuli dengan jalan salib dia. Seperti Yesus waktu di atas salib mengatakan, sudah selesai. Itu juga yang Yuli bilang dia sudah selesai. Dan itu saya melihat dari orang yang saya cintai. Dan saya percaya Tuhan itu sudah memberikan yang terbaik buat Yuli. Dan apa yang Yuli lakukan ini, bagi saya itu adalah warisan iman dan karakter Yuli yang menjadi makna kami, saya, anak-anak di dalam keluarga untuk bisa meneruskan itu. Percaya bahwa pengalaman ini
memberikan arti hidup yang sangat dalam bagi saya dan anak-anak, bahwa kita belajar dengan iman kita, dengan karakter kita, bahwa dalam situasi dan kondisi apapun, kita nggak pernah boleh kalah, tetap berjuang sampai terakhir kemampuan kita, selebihnya serahkan kepada Tuhan. Nah itu kalau saya bilang perjalanan Yuli yang hari ini 40 hari kita sama-sama doakan bersama. Saya mengucap terima kasih buat semua yang hadir. Semoga apa yang dijalani Yuli ini juga memberikan hikmah buat kita semua. Dan sekali lagi kalau ada yang salah semua minta dimaafkan dan mohon doanya semua untuk Yuli.